Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Pada awalnya, kekuatan semua orang ditekan dan mereka semua adalah orang biasa, jadi mereka mengikuti Chen Ping dan Lin Keting. Sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kekuatannya, orang-orang ini mungkin tidak lagi mendengarkan mereka. Jika Anda menemukan harta karun, metode pelelangannya jelas tidak tepat. Pasti akan ada pertarungan. Tampaknya Guru Lin Keting telah lama melihat sifat manusia, jadi dia membuat batasan ini. Tepat ketika Chen Ping mengikuti Lin Keting untuk mencari orang lain, tiba-tiba selusin aura datang ke arah ini. Dalam sekejap mata, Ji Yun dan yang lainnya ada di sini, dengan kegembiraan di wajah semua orang. Tuan Chen, Anda sudah pulih, kita semua sudah pulih. Ji Yun berkata pada Chen Ping. Saya sudah tahu, dan saya sudah pulih. Chen Ping tersenyum tipis dan diam-diam menatap Lin Keting. Lin Keting memalingkan wajahnya ke samping, tidak berani melihat ke arah kerumunan. Sekarang, kita dapat mencari dengan baik di medan perang para dewa dan iblis ini. Sekarang kita memiliki kekuatan, kita tidak akan takut lagi. Di antara para beku, kata lelaki tua itu. Ya, kami telah memulihkan kekuatan kami, dan kami tidak perlu takut. Namun, kami telah menghabiskan banyak batu spiritual di sepanjang jalan. Setelah seorang biksu berjanggut selesai berbicara, dia melirik ke arah Lin Keting. Artinya jelas, sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kekuatannya, mereka ingin mendapatkan batu roh itu kembali. Ketika biksu lain melihat ini, mereka semua memandang Lin Keting, dan mata mereka mulai menunjukkan permusuhan. Ketika mereka ditekan pada awalnya, mereka semua patuh, tetapi sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, wajah mereka akan berubah. Ini adalah sifat manusia. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan adalah hal terpenting. Lin Keting juga memperhatikan tatapan semua orang, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata, saya menerima batu roh Anda sebagai harga untuk membawa Anda masuk. Mengenai senjata ajaib itu, setiap orang telah diberi batu spiritual, dan saya sendiri tidak mendapatkannya. Jika ada di antara kalian yang berani tidak puas, kalian bisa datang kepadaku dan meminta batu roh itu kembali. Tapi sebelum kalian meminta batu roh itu kembali, tanyakan padaku apakah aku setuju dengan pedang ini. Setelah Lin Keting selesai berbicara, jejak panas mulai muncul di kehampaan di depannya, dan kemudian pedang muncul dari udara tipis, dengan api biru menyala di atasnya. Saat pedang ini muncul, semua orang merasakan nafas mereka tersendat, dan tekanan yang menakutkan membuat semua orang ingin mundur. Masing-masing dari mereka memandang pedang di depan mereka dengan rasa ngeri di mata mereka. Mereka tahu bahwa banyak orang tidak akan mampu menahan kekuatan pedang ini sendirian. Rekan Tao, kami menyerahkan batu roh dengan sukarela. Tidak ada yang akan memintamu untuk mengambil batu roh itu kembali, jadi mengapa kamu harus marah? Meskipun kekuatan kita telah pulih, medan perang para dewa dan iblis ini penuh dengan bahaya. Kita harus saling membantu di masa depan. Di antara para biksu, lelaki tua itu segera berdiri dan mengatakan hal-hal baik kepada Lin Keting. Ya, bukan itu yang saya maksud tadi. Rekan Tao, tolong jangan salah paham. Biksu berjanggut itu juga segera meminta maaf. Awalnya mereka mengira Lin Keting adalah seorang wanita dan tidak memiliki penjaga di sekelilingnya, sehingga mereka dapat dengan mudah menanganinya, namun mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Lin Keting tidak boleh dianggap remeh. Khususnya, pedang yang muncul bahkan lebih kuat. Siapa yang berani menyebut batu roh saat ini? Nona Lin, singkirkan pedangmu, aku takut seseorang akan kencing karena ketakutan. Chen Ping juga membujuk Lin Keting. Hanya saja Chen Ping juga meremehkan para biksu yang menambah hinaan ini, jadi itulah mengapa dia mengatakan ini. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa,
dan kemudian menyingkirkan pedangnya. Melihat Lin Keting menyingkirkan pedangnya, banyak biksu menghela nafas lega. Rekan Tao, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Orang tua itu mengepalkan tinjunya dan membawa orang-orang itu pergi. Sekarang kekuatannya telah pulih, tidak perlu mengikuti Chen Ping dan yang lainnya. Bukankah lebih baik mencari harta karun itu sendiri? Melihat hal ini, biksu lain pun pergi satu demi satu. Jika Anda dapat menemukan harta karun itu milik Anda, dan Anda tidak perlu melelangnya dengan batu roh. Dalam sekejap mata, banyak biksu berpencar, hanya menyisakan Chen Ping, Lin Keting, Ji Yun dan Su Qingxiu. Dan binatang petir berkaki satu itu. Thunder Beast tidak akan pergi, karena yang ingin dia ikuti adalah Chen Ping. Haruskah kita terus berjalan atau kembali? Chen Ping bertanya pada Lin Keting. Lagi pula, datang ke medan perang para dewa dan iblis ini hanyalah sebuah permainan. Sekarang tidak ada syarat untuk bermain game, mungkin tidak ada keuntungan dari terus bermain. Kenapa kamu berputar-putar? Tidak ada apapun di medan perang para dewa dan iblis ini. Buang-buang waktu saja. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengikuti di belakangnya bersama Ji Yun dan Su Qingxiu. Semua orang sedikit frustrasi. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk berburu harta karun, tapi sekarang semuanya sia-sia. Semuanya, jangan pergi. Siapa bilang tidak ada harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini? Jika kalian terus bergerak maju, kalian akan muncul di perbatasan medan perang para dewa dan iblis. Ada pagoda di sana. Aku tidak tahu apa artinya menekan. Thunder Beast dengan cepat memanggil Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Chen Ping dan Lin Keting mendengar ini, mereka segera berhenti. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Chen Ping bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja benar. Beraninya aku berbohong padamu. Jika aku berbohong padamu, kedua makhluk mitosmu tidak akan memakanku. Thunder Beast berkata dengan yakin. Chen Ping memandang Lin Keting. Dia ingin melihat pendapat Lin Keting. Ayo pergi dan lihat. Tidak ada yang memberitahuku ada menara di sini. Lin Keting sangat penasaran. Kali ini, dia awalnya mengira dia akan bisa terbiasa dengan hal itu dengan mudah. Bagaimanapun, tuannya telah melewati tempat ini sebelumnya, dan bahkan batasannya diberlakukan oleh tuannya. Tapi sekarang dia menemukan bahwa masih banyak area yang belum diketahui di medan perang para dewa dan iblis. Karena setiap orang telah memulihkan kekuatannya, mereka dapat melakukan perjalanan berkali-kali lebih cepat. Segera semua orang sampai di batas medan perang para dewa dan iblis. Mereka dapat dengan jelas melihat batas dalam kehampaan. Di mana menara yang kamu sebutkan? Lin Keting melihat sekeliling dan tidak menemukan menara yang disebutkan oleh Thunder Beast. Itu tepat di depan, kata binatang guntur. Di mana kamu kentut? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Lin Keting mengerutkan kening, dia pikir Thunder Beast menipunya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Ji Yun dan Su Qingxiu juga menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak melihatnya. Aku melihatnya, kata Chen Ping. Pada saat ini, semua orang memandang Chen Ping dengan bingung, terutama binatang petir, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Rekan Tao, bisakah kamu melihat pagoda itu? Binatang guntur bertanya dengan heran. Apa maksudmu? Apakah kamu berbohong kepada kami bahwa tidak ada pagoda? Lin Keting melihat nada suara binatang petir itu salah, jadi dia bertanya. Tidak, aku tidak berbohong padamu. Hanya saja pagoda itu ditutupi oleh penghalang. Kamu tidak dapat melihatnya kecuali kamu membuka penghalang itu. Thunder Beast dengan cepat menjelaskan. Masih ada penghalang, tapi Chen Ping bisa melihat pagoda itu. Jadi dia merasa aneh. Penghalang tidak bisa menghalangi mataku. Chen Ping tersenyum tipis dan terus bergerak maju. Chen Ping memiliki mata Tianming,
bagaimana mungkin penghalang kecil menghalangi matanya? Saat Chen Ping membuka mata Tianmingnya, segala sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain akan terlihat oleh Chen Ping. Ini adalah keahlian unik Raja Iblis Ciyun, sungguh mengagumkan. Setelah berjalan ke depan untuk jarak tertentu, binatang petir itu terlihat melompat ke depan, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan perlahan-lahan menekan satu tangan ke tanah. Dalam sekejap, mata semua orang terasa cerah, dan kemudian sebuah pagoda yang menjulang tinggi muncul. Pagoda ini menjulang tinggi hingga ke awan, dan Anda tidak dapat mengetahui berapa lantai yang dimilikinya. Namun, ada 4 singa batu yang ditempatkan di 4 sudut pagoda. Keempat singa batu memiliki ekspresi yang ganas, dan tubuh mereka ditutupi dengan berbagai rune. Melihat pemandangan ini, Chen Ping langsung mengernyit. Ekspresi semua orang juga menjadi serius. Jelas sekali bahwa pagoda ini bukanlah harta karun, tetapi lebih seperti alat untuk menekan roh jahat. Terutama ketika Chen Ping melihat tanda pada 4 singa batu, dia tidak bisa menahan gemetar. Bahkan kode emas Daluo di lautan kesadarannya sedikit bergetar. Chen Ping tampak terkejut, dia tidak mengerti mengapa Daluo Jindian di lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar. Anda harus tahu bahwa kode emas Daluo Anda selalu berada di lautan kesadaran, dan tidak pernah ada pergerakan apapun. Kecuali ada sisa jiwa yang menyerbu lautan kesadaran dan ingin merebut tubuhnya, kode emas Daluo akan melakukannya diaktifkan. Chen Ping dengan hati-hati mengamati rune itu, tetapi ternyata dia tidak mengenalinya sama sekali. Ini adalah rune Tianzun. Tampaknya kemampuan pagoda untuk menekan sesuatu tidaklah sederhana. Kata Raja Iblis Ciyun, apa itu rune Tianzun? Apakah Tianzun lebih kuat darimu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa diduga, Raja Iblis Ciyun memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan tanya saya pertanyaan tidak berpendidikan seperti itu di masa depan. Jika Anda membandingkan saya dengan Tianzun, tidak ada yang akan memandang saya dengan serius. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil risiko dengan menara ini, dan pergi secepat mungkin. Kamu benar-benar membuatku tertarik. Setelah mendengar ini, Chen Ping menjadi semakin tertarik pada menara itu. Chen Ping, mungkin ada kehadiran yang sangat kuat di menara ini. Wajah Lin Keting sangat serius, dan dia memegang liontin giok penyelamat di tangannya. Dan pada saat ini, liontin giok itu perlahan memancarkan cahaya. Ini adalah saat sesuatu yang sangat berbahaya terjadi, jadi liontin giok akan mengambil inisiatif untuk bersinar. Ketika Lin Keting tertahan dan tidak bisa bergerak, liontin giok tidak aktif memancarkan cahaya, yang menunjukkan bahwa situasi saat ini lebih berbahaya daripada sebelumnya. Chen Ping juga memiliki wajah muram dan mengerutkan kening. Apakah memang ada sesuatu yang buruk di menara ini? Ini hanyalah dunia surgawi kecil. Mungkinkah ada orang yang sangat berkuasa yang berpartisipasi di dunia surgawi ini dalam perang antara dewa dan iblis? Chen Ping sedikit bingung, tapi rasa ingin tahu di hatinya sedikit lebih kuat. Keingintahuan membunuh kucing itu. Semua orang di tempat kejadian juga tampak serius dan waspada. Thunder Beast, menurutmu apa yang ada di menara ini? Apa niatmu membawa kami ke sini? Lin Keting tiba-tiba melihat ke arah binatang petir itu dan bertanya. Karena binatang petir ini mengetahui bahwa ada pagoda di sini dan ada penghalang, itu membuktikan bahwa dia pasti ada di sini, mungkin dia mengetahui sesuatu. Rekan Tao, saya bersalah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam pagoda ini. Saya akui bahwa saya pernah ke sini, tetapi saya belum pernah mendekat. Aku juga belum pernah masuk. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak berani masuk. Thunder Beast buru-buru menjelaskan. Dia tidak pernah masuk, kata Chen Ping. Dia tahu bahwa dengan kekuatan binatang guntur, dia pasti tidak akan berani masuk. 4 singa batu di sekitarnya mungkin akan menakuti banyak biksu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi atau masuk? Lin Keting bertanya. Chen Ping juga berada dalam dilema saat ini. Masuklah, kamu takut bahaya.
Jangan masuk, aku sangat penasaran. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Chen Ping memandang Ji Yun dan Zhu Qingxiu dan berkata, saya akan masuk sendiri. Kalian tunggu saya di luar. Jika ada yang salah, segera lari. Chen Ping tidak ingin Ji Yun dan yang lainnya masuk dan mengambil risiko. Tuan Chen, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengambil risiko sendirian, saya ingin pergi bersama Anda. Ji Yun berkata dengan tegas. Saya ingin pergi juga. Hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah mati. Aku akan ikut juga. Jangan lupa di sini, aku lebih kuat darimu. Lin Keting juga ingin mengikuti. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah binatang petir itu. Jangan lihat aku membawamu ke sini, tentu saja aku harus masuk, kalau tidak aku tidak akan sia-sia berada di sini. Thunder Beast dengan cepat menyatakan pendiriannya.